Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala Generasi Digital Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Prima Podcast Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kidalang bernama Ardi, Syahri datang menanam padi. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang PTA Jambi. Saya Nia Nur Hamidah Romli akan menyapa sahabat-sahabat podcast Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Hari ini hadir bersama kita seorang tokoh peradilan yang luar biasa. Kita hari ini kedatangan Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Mukhlis Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang WBBM, tentang kebijakan, dan khususnya tentang tupoksi peradilan agama. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yang Mulia? Alhamdulillah. Yang Mulia, sungguh bahagia kami kedatangan Yang Mulia di PTA Jambi ini. Kami ingin berbincang-bincang tentang 4 hal. Yang pertama, menurut Yang Mulia, kebijakan apa yang paling berdampak dan perlu terus dilanjutkan atau berkelanjutan bahkan ketika Yang Mulia sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Jenderal. Terima kasih Ibu KPTA. Saya senang pada hari ini bisa ketemu dengan keluarga besar PTA Jambi dan PA-PA Sekolah Hukum PTA Jambi. Bagi saya, PTA Jambi dan PAC Provinsi Jambi itu adalah sama seperti saya pulang kampung, pulang ke sini. Oleh karena itu saya sangat senang hati bisa berkunjung ke sini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam forum yang terhormat dan mulia ini, tentang apa yang perlu kita jaga keberlanjutannya. Saya teringat dulu dengan, hasil penelitian hasil penelitian, hasil survei terhadap lembaga peradilan agama. Karena peradilan agama itu punya moto, "Dari serambi masjid ke serambi dunia." Kita punya moto juga, peradilan agama berkelas dunia, dan lain-lain yang sangat memacu kita untuk, eksisnya peradilan agama di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Eee, ada hasil survei yang sangat, sangat fundamental, Iya. fenomenal, dan itu 3 lembaga survei yang meneliti tentang keberadaan peradilan agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil survei itu menyebutkan, kenapa peradilan agama itu, walaupun sering ada kerikil-kerikil yang menghadang, Iya. tapi dia tetap eksis di negara Indonesia dan tetap dicintai oleh rakyat Indonesia. Diadakan penelitian, hasil survei itu respondennya hampir 2.000 orang, Iya. 1.970-an sekian. Ternyata di pengadilan agama itu terpelihara 2 nilai. Ini yang menjadi, pegangan keluarga superior agama, dengan, 2 nilai ini justru mengantarkan pengadilan agama tetap eksis sampai kapan pun juga. Karena yang disurvei itu adalah orang yang berperkara di pengadilan agama, para pengacara advokat, peradi dan lain sebagainya, para, perguruan tinggi, masyarakat umum, tentang keberadaan beragama itu. Dalam survei itu mengatakan, beragama itu walaupun dia sering ada kerikil yang menghadang, ada badai, ombak yang menghadang, tapi dia tetap eksis. Setelah diliti ternyata ada 2 nilai yang terpelihara di keluarga besar agama itu saat ini yang dipegang. Nah, 2 nilai inilah yang mengantarkan beragama disegani, dihormati oleh lembaga luar. Yang pertama apa 2 nilai itu? Yang pertama nilai integritas,
Yang kedua, nilai kejujuran. Itu terpelihara di keluarga besar Pengadilan Agama. Nah, saya mengharap dua nilai ini harus menjadi ruh, harus menjadi napas keluarga Pengadilan Agama. Kita dihargai orang, lembaga kita ini, karena kita punya nilai itu. Karena kita punya nilai integritas, karena kita punya nilai kejujuran. Itu real, ilmiah ini, karena ini hasil penelitian 3 lembaga survei. Nah, kalau kita tidak punya nilai ini, rasanya mau apa, bahasa anak pesantren dulu, mau juduhu keadamihi kita ini. Mmm, Adanya seperti tidak ada. iya iya. Orang tidak menganggap kita. Nah, justru nilai ini yang terus harus dipegang, karena nilai inilah yang mengantarkan keberlanjutan eksis kebenaran agama di Indonesia itu. Ya. Dan sampai saat ini, dalam beberapa hal, di 4 lingkungan kita terjaga. Apalagi saat ini, kalau kita lihat zona integritas kita dari 4 lingkungan, kita sudah ada 167 satker yang sudah dapat UWBK. Ada 12 satker, ada 8 satker yang sudah dapat UBBM. Ada 12 satker yang sudah mendapat SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dan inilah menghantarkan kita disegani orang luar. Bahkan pimpinan Mahkamah Agung mengapresiasi capaian kita ini. Capaian kita ini diapresiasi oleh ini, karena dengan kita banyak dapat UWBK, dapat UBBM, dapat itu mengharumkan nama baik lembaga kita, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu pimpinan Mahkamah Agung mengharapkan agar zona integritas yang agama ini harus terpelihara dengan baik. Inilah nilai-nilai yang harus kita jaga sampai kapanpun, khususnya di keluarga besar agama. Karena nilai inilah yang menghantarkan kita tetap eksis sampai kapanpun juga. Insya Allah dengan nilai ini terjaga, kita akan dihormati lembaga ini, keberadaannya disegani oleh orang luar. Karena kita punya nilai kokoh yang terpatri di dalam keluarga besar agama. Baik, terima kasih. Jadi 2 nilai itu adalah integritas dan kejujuran. Bincang-bincang tentang satker yang memperoleh, eee, peringkat WBK dan WBBM, salah satu pengadilan agama di wilayah hukum PTA Jambi ini pada tahun ini alhamdulillah diusulkan untuk meraih predikat WBBM. Eee, Bagaimana, trik atau pengarahan Yang Mulia agar PA Jambi memperoleh hasil yang terbaik? Saya senang ada salah satu PA di wilayah PTA Jambi, yaitu PA Jambi, yang tahun ini diusulkan untuk berkompetisi meraih predikat UWBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Nah, ini yang saya pesankan kepada keluarga besar PA Jambi, bahwa untuk mendapat predikat UWBK, WBBM itu kinerja kolektif kolegial, bukan kerja individual. Jadi di PA ini, PA Jambi, harus tercipta suasana guyup, harus tercipta suasana kebersamaan, harus tercipta apa apa Keluarga. kekeluargaan yang tinggi. Karena mustahil kita dapat WBK, kita dapat WBM, kalau di sana tidak terpelihara nilai kebersamaan, kalau di sana tidak terpelihara nilai kekeluargaan. Karena yang namanya WBK, WBM itu kinerja kolektif kolegial dan seluruhnya harus terlibat. Seluruhnya harus terlibat. Mulai dari satpam keamanan sampai ke puncak pimpinan harus terlibat. Tidak mungkin itu dapat tanpa terpeliharanya kinerja kolektif kolegial. Karena untuk dapat itu harus tercipta kinerja kolektif kolegial. Ini yang perlu saya tekankan yang pertama. Yang kedua, untuk dapat WBK WBBM itu eh, ada hal yang sangat kita untuk predikat itu adalah inovasi. Inovasi. Nah, inovasi harus inovasi yang terpakai, Ya, bukan inovasi hanya untuk dipublishkan, ya.
tapi inovasinya tidak terpakai. Apalagi WBM, inovasinya itu harus terpakai juga oleh lembaga lain. Nah, ini yang perlu. Jadi silakan berinovasi, apalagi inovasi itu terpakai oleh lembaga lain, itu sangat bagus untuk mendukung WBBM itu. Dan inovasinya itu memang terpakai dengan pemakainya itu terdata, terdata dengan baik, terdata dengan baik. Bukan inovasi yang terpakai tapi tidak jelas penggunanya siapa, Iya, lembaga apa yang menggunakan iya, inovasinya itu. Nah, iya, inovasinya itu inovasi yang terpakai dan terpakainya itu punya data real. iya, Saya dulu teringat waktu saya masih menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Inovasi kita pada saat itu adalah gugatan mandiri di WBK. Di WBM apa? Kita bangun gerai gugatan mandiri, kelanjutan dari inovasi WBK. Nah, ini yang perlu dibangun, yang tercipta harus di PA Jambi. Saya punya harapan, karena PA Jambi ini di samping sudah WBK, mereka juga sudah dapat sertifikat pelayanan prima dari Kementerian Pendidikan Aparatur Negara. Saya pikir tinggal lagi apa, kalau istilah bangunan itu memoles, iya, tidak dari awal untuk iya, PA Jambi ini, tinggal memoles. Tapi harus perkuat kerjasama, iya, harus perkuat nilai-nilai kebersamaan di situ. Maju bersama dan bersama-sama maju. Ini harus ditanamkan di keluarga besar PA Jambi. Kinerja kolektif kolegial itu harus tercipta. Jangan ada hal-hal yang justru merusak nilai-nilai itu, ya. Apalagi pelayanan prima itu harus menjadi kenyataan, iya, bukan hanya semacam slogan, iya, ya. Ini saya berharap, di PA Jambi dan saya yakin insya Allah PA Jambi bisa itu. Karena terbukti PA Jambi itu sudah dapat WBK, sudah dapat pelayanan prima. Itu tidak mudah untuk dapat 2 nilai itu, sertifikat itu. Kalau tidak tercipta kebersamaan, kekompakan, guyup di PA itu. Karena nanti akan ada namanya mystery shopper datang. Mystery shopper datang itu bukan langsung ke ruang ketua, dia terutama ke bidang pelayanan. Mulai dari aparat keamanan di depan sampai ke PTSB dan lain-lain. Maka saya harapkan PA Jambi bila perlu setiap hari itu ada briefing di PTSB. Ada briefing kira-kira 10 menit, ya digilirkan ketua, wakil, hakim, dan lain-lain. Nah, setiap akhir pekan, misalnya Jumat, saya berharap ada monitoring evaluasi per minggu terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan. Dan monep itu akan dievaluasi minggu selanjutnya, jangan lagi muncul. Kalau hasil monep minggu ini, jangan muncul lagi di masa depan, di minggu selanjutnya. iya. Dengan keberlanjutan begini, saya yakin PA Jambi akan sukses pada saatnya. Mudah-mudahan demikian. Eee, Selanjutnya masih tentang integritas yang mulia. Tentunya banyak selain sikap yang melayani dari PA Jambi sendiri, kebersamaan yang tadi disampaikan, kekeluargaan, inovasi yang aplikatif, yang bermanfaat dan terpakai, tentu banyak yang berperan untuk mensukseskan Pengadilan Agama Jambi ini. Pastinya ada survei masyarakat. Tentunya PTA Jambi pun punya peran di sini. Peran strategis apa kira-kira yang menurut Yang Mulia harus ditonjolkan oleh oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai, instansi yang menjadi, instansi tingkat banding untuk Pengadilan Agama Jambi ini, sebagai atasan lah ya, eee, bagi PA Jambi. Eee, Sesuai dengan petunjuk bahwa, kalau kita misalnya dengan keluarga, Iya, PA itu orang tuanya adalah PTA, iya, begitu juga selanjutnya, iya, secara berjenjang, dengan Badilak dan Mahkamah Agung. iya, Kami di Badilak sudah membentuk tim untuk menyukseskan, eee, di PA dan PTA yang ikut berkompetisi WBK dan WBBM dan iya, SMED. Kami sudah membentuk tim. Tim itu memantau terus iya, progres sejauh mana kegiatan-kegiatan untuk ikut berkompetisi itu. iya, Nah, saya berharap juga PTA Jambi membentuk tim iya, untuk memantau pelaksanaan
eee, Membangun. kegiatan dalam rangka mendukung PA Jambi meraih WBBM itu. Oh, Nah, tim itu harus, eee, ada berkelanjutan, ada responnya terhadap seluruh kegiatan dalam rangka mendukung PA Jambi menuju WBBM itu. Mulai dari PMPZI-nya dan lain-lain, SKM-nya dan lain-lain, IKM misalnya dan ya, lain-lain, itu harus terpantau oleh PTA dan PTA itu harus, betul-betul mensurvei, menilai ya, mana yang kurang. ya, Iya, dengan tim itu. Silakan Ibu Ketua meng-SK-kan hakim tinggi di PTA Jambi yang sudah punya pengalaman ya, untuk menjadi memonitoring ya, PA Jambi ini dalam rangka dia siap untuk berkompetisi di WBBM. Itu bentuk dukungan nyata, saya pikir. Karena kami juga di Badilak sudah bentuk tim. Tim itu akan turun, nanti saya secara teringat tanggal 8 ada yang ke Palembang, saya tidak tahu jadwalnya ke Jambi tanggal berapa, itu ada tim sudah kita bentuk. Dalam rangka kita menopang terus, kita pantau. PTA Jambi bentuk tim, kami juga di Badilak bentuk tim untuk ya, memantau itu. Sehingga menurut saya dengan kita bersinergi begini, saya yakin dukungan nyata itu akan membuahkan hasil yang nyata di keluarga besar PA Jambi. Yang penting tim itu progresnya harus nyata. Minggu ini misalnya laporannya begini, minggu depan lapornya begini, ada peningkatan ya, ya, ya ya, dari tim itu. Seluruhnya harus dinilai. ya, Bahkan saya katakan semalam itu kalau perlu, eee, silakan seluruhnya dalam rangka mendukung WBM itu ada DDTK misalnya kan, ya, ada DDTK mulai dari keamanan, pelayanan dan lain sebagainya. ya, Ya, ini yang perlu. Nah, PTA Jambi juga harus bentuk tim itu, memantau dan harus melihat progresnya, kemajuannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, dengan pemantauan yang nyata, real begini, insyaallah lah, ya, dari semua lini kita akan pantau, kita akan nilai. ya. Ya, mudah-mudahan dengan kerja kekompakan yang begini saya yakin akan indah pada saatnya. Amin ya. Baik, para pemirsa yang berbahagia, bincang-bincang Gentala, ada satu lagi nih, yang terakhir yang mulia. Apa pesan yang mulia yang ingin dititipkan melalui media ini kepada seluruh warga peradilan agama di seluruh Indonesia dalam menjunjung integritas tadi dan kejujuran? Nah, saya berharap dengan keluarga besar, pengenal agama, dan pengenal tinggi agama se-Indonesia, tolong pelihara nilai-nilai yang sudah hidup di tengah keluarga besar kita ini. Nilai-nilai itu, inilah harga diri kita. Orang melihat kita, orang memuji kita, bukan karena hal-hal yang sifatnya konsumtif, tapi nilai yang saya katakan tadi, nilai kejujuran, nilai integritas itulah yang menghantar harga diri kita, harga keluarga besar agama di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada saat ini, kita sudah membangun kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk kebaikan lembaga kita, untuk kebaikan lembaga. Kita sudah mengirim 7 angkatan untuk mengikuti pendidikan short course ekonomi syariah di Arab Saudi. Saat ini juga kita sedang membangun kerjasama dengan lembaga luar, terutama dengan Kuwait. Kita akan mengirim juga hakim-hakim kita untuk pendidikan short course di negara Kuwait. Dua negara ini mendidik kita, kita satu rupiah pun tidak mengeluarkan uang, mereka semua yang membantu. Nah, ini maksud saya, terus kita bangun untuk kebaikan lembaga kita ini. Nah, sekali lagi nilai-nilai apa yang perlu kita jaga, 2 nilai yang saya katakan tadi. Iya, Dengan terpilihnya 2 nilai itu, insya Allah sampai kapanpun lembaga kita ini akan dihormati dan disegani oleh orang luar. Kami kira ini pesan saya dengan Guru Besar PA. Di samping kita meningkatkan proporsional terhadap tugas yang diberikan kepada kita sesuai dengan regulasi yang ada. iya, Kalau hakim misalnya, hakim harus proporsional dalam memutuskan perkara, iya, ya. Jangan tidak proporsional. Karena penilaian masyarakat sekarang ini dengan dengan direktur putusan itu orang bisa menilai sejauh mana integritas, sejauh mana profesionalitas hakim-hakim kita. Karena di sini juga menjaga marwah peradilan itu sendiri. Kami kira ini yang perlu saya
tekankan, selalu ingatkan di keluarga besar kita pada saat ini. Baik. Baik, saya kira demikian, Sobat Pengadilan Tinggi Agama dalam Bincang-Bincang Gentala dan seluruh warga peradilan agama di seluruh Indonesia. Saya kira kita sudah bisa memahami apa yang beliau sampaikan pada Bincang-Bincang Gentala pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran yang mulia, Sih. berkah selalu, sukses selalu, Amin. selamat kembali ke Jakarta sampai tiba di Jakarta dengan selamat. Amin. Sobat Bincang Gentala, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Buang jumpa dibawa dari Jambi, dibawanya pada waktu petang. Sampai jumpa dalam Gentala PTA Jambi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi Agama Jambi.